hadis lau anna abdan qutila bil masyriq wa radiya fi qatrihi aqalul nari kana syarikan fi qatrihi. Andai ada orang Islam di Indonesia lalu mendengar saudaranya mati di Palestina, kemudian dia ridho dengan pembunuhan tersebut, maka dia itu teman pembunuhan. Sama dengan pembunuhnya. Sarik itu teman. Sarik itu teman. Dengan pembunuh. Allah Ta'ala bil hasadi wal munafasati, benar-benar memerintahkan untuk hasud dan bersaing dalam kebaikan. Di munafasah bersaing jadi kebaikan. Dalam kebaikan, hasud dan kebaikan juga diperintah oleh Allah. Hasud dimanakan kepingin. Bila adalah kebaikan harus kepingin itu hasud kepada kebaikan. Juga diperintahkan tawaki syurur, menghindar dari segala kejelekan. Faqala ta'ala wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka bersainglah orang-orang yang bersaing terkait kenikmatan surga. Asada illa fisnataini. Rajulin atahullahu ta'ala hikmatan fahuwa yabussuha finnasi wa yu'allimuha. Wa rajulin atahullahu ta'ala malan fasallatahu ala halqatihi fil haq. Tidak ada hasud yang diperbolehkan kecuali dalam dua orang. Yang pertama adalah seseorang yang oleh Allah diberikan hikmah, ilmu hikmah. Lalu orang tersebut menebarkan hikmah tersebut kepada semua orang dan mengajarkannya. Itu patut dihasut atau diperintah dihasut. Yang kedua, warajulin atahullahu ta'ala mana, yaitu orang yang diberi harta. Lalu harta itu digunakan sampai habis terkait kebenaran. Nah, penggunaan harta terkait kebenaran itulah hasudnya di sana, bukan terkait harta. Nah, kalau ingin sama dengan dia. Yang lain, warajulun atahullahu ta'ala al-Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa nahar fa yaqulu rajulun atani Allahu bisaman mithla ma ata hadza la fa'altu misla ma yaf'al. Dan seseorang yang oleh Allah diberikan Al-Qur'an, kemampuan Al-Qur'an, lalu orangnya yaqumu bihi ana al-lail wa nahar, orang tersebut disiplin kepada Al-Qur'an pada tengah malam maupun siang. Fayaqul, ini hasudnya, fayaqulur rajul, maka orang yang hasud mengatakan lau atani, andai Allah Ta'ala memberikan seperti yang diberikan pada rajul tersebut, la fa'altu misla ma yaf'al, maka saya pun bisa melakukan apa yang dia lakukan. Membenci, memusuhi orang kafir, wal fujjar, dan orang jahat, wal ingkar alaihim, mengingkari mereka, wa maktihim, dan memarahi mereka. Maka dalil-dalil yang menerangkan tentang mereka dari Al-Quran maupun hadis tak terhitung banyaknya. Mislu qawli, di antara contohnya, dalilnya, yaitu firman Allah, la yattakhidhul mu'minuna kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Sebagai orang mukmin, janganlah menjadikan orang kafir sebagai aulia, penguasa. Itu pemilu milih Islam.
Dunia mukmin bukan orang mukmin yang dipilih. Aulia ini kenapa? Aulia yang lain ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara aulia. Wahai orang-orang beriman, jangan jadikan orang Yahudi Israel wan nasara dan orang Suwaru aulia sebagai pimpinan. Wali ba'dal zalimina ba'dal. Ini jelas pimpinan, pemerintahan, penguasa. Pimpinan, pemerintahan, penguasa. Wa kadzalika, seperti itu saya memberikan penguasaan atau pemerintahan nuwali, saya jadikan pemerintahan ba'dal zalimina ba'dal. Orang zalim pemerintahan yang zalim. Nuwali maknanya pemerintah. Pemerintah dan mana ini? Akhadal mitsaqu ala kulli mu'minin ayyabghudha kulla munafiqin wa ala kulli munafiqin ayyabghudha kulla mu'minin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengambil janji, perjanjian kepada setiap mukmin, perjanjian yang sudah diketahui, yaitu ayyabghudha kulla munafiqin. Sang mukmin itu harusnya membenci setiap kemunafikan atau orang munafik dan mengambil janji yang diketahui kepada setiap munafik ayyabghudha kulla mu'minin. Mereka itu harus membenci setiap orang mukmin. Ini artinya peta alam yang Islam mesti merekayasa dan menuju orang yang tidak Islam. Yang di luar Islam munafik itu juga demikian. Al-mar'u man ahabba. Allah. Seseorang itu besok akan bersama orang yang dicintai. Man ahabba qauman wa walahu musyirama wa qala alaihi salam awsaku murul imani al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Paling kuatnya tampar iman, paling kuatnya tali temali iman adalah cinta Allah, cinta fillah, benci fillah. Kalau cinta karena Allah itu paling kuatnya benci karena Allah. Kalau benci, bencinya karena Allah. Sehingga menggunakan ini benci karena Allah maupun benci kemaksiatan tidak orang Israel. Nah, punya ya. Dalil-dalil yang menjelaskan ini semua telah kami sebutkan fi bayanil hubbi wal bughdi fillah, yaitu di dalam bab yang menerangkan al-hubbi wal bughdi fillah min kitab adabis subbati yang terdapat dalam bab kitab adabis subbah. Juga wa fi kitabil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Falam itu karena sudah saya sebutkan, tidak perlu diulang di sini. Telah datang ayat dan hadis mengajarkan ridho kepada takdir Allah, kepada keputusan Allah. Lalu masalahnya, fa ikkanatil ma'asi bi ghairi qata'illah fa huwa muhal. Jika wujudnya kemaksiatan itu bukan qada Allah, itu muhal. Wa huwa qadihun fit tauhid. Bi ghairi qata'illah ini berarti merusak tauhid.
dengan pula dong. Karohatuha wa maktuha karohatan dikotoin. Fakarohatuha karohatun dikotoin. Nah, sekarang ditegaskan, apabila maksiat itu keberadaannya karena takdir Allah, maka membenci dan memusuhinya itu berarti memusuhi takdir Allah. Ada membenci takdir Allah. Padahal takdir Allah pertama harus ridho. Sekarang Mereka magdiun Anda. solusi memadukan dua paradok ini. Wa huwa mutanaqidun ala hadzal wajib wa kaifa yumkinul jam. Sedangkan jelas sekali masalah ini adalah bertentangan dari sisi ini. Bagaimana mungkin untuk dipadukan menjadi satu pemahaman, yaitu antara ridho dan benci dalam satu objek. Bahwasanya an-nahada sabilul jam'i tersebut adalah tergolong persoalan yaltabisu, yang sama, yang iltibas, serupa, rancu, yang beneran jauh. Bagi orang-orang yang lemah, al-qasirina yang tak mampu berpikir, anil hukum an asrarin ulumi, terkait mengetahui siri-sirinya ilmu. Berarti yang bertanya ikul tadi itu apa al-qasiri? Bisa juga rancu tidak jelas bagi kaum sekelompok orang, karena tidak jelas terkait ini. Hatta ro'al as-sukuta anil munkar makoman min makomir rito, sehingga mereka itu meyakini mendiamkan sesuatu yang munkar itu adalah satu makom di antara makomnya rito, ya. Udah muka diri itu, lalu dianggap itu adalah husnul khuluq, toleransi. Toleransi. Lalu kata ini hanya wa huwa jahlun mahdud, ini murni kebodohan. Menjelaskan ar-ridho wal karohah yatatodani. Ridho dan benci itu dua hal yang yatatodani, akronim, keterbalikan. Kalau ridho bukan karohah, kalau karohah bukan ridho, kebalikan ridho karohah. Nah, idza tawarada ala syai'in wahidin min jihatin wahidatin ala wajhin wahidin. Apabila ridho dan karohah itu datang kepada satu masalah atau satu barang, datangnya min jihatin, dari satu arah, ala wajhin wahidatin, dengan menggunakan satu cara. Ini inspirasi. Saya mengamati sesuatu yang baru, itu min jihatin wahidatin ala wajhin wahidin. Kalau demikian, falaisa minat tatoti fi syai'in wahidin ayakraha, maka tidak disebut keterbalikan atau berlawanan di dalam satu barang. Ayakrahahu min wajhin, untuk dibenci dari satu sisi, wa yarda bihi min wajhin, dan ridho dari sisi yang lain. Dari satu sisi dia membenci, yakrahu, dari sisi yang lain dia ridho. Maksiat itu dilakukan zahir, ridhonya maksiat itu merupakan minat yang mutu aduka, karena terkadang orang yang melawanmu itu mati atau musuhmu mati
yang statusnya orang tersebut musuh kamu itu adalah atuwu ba'di atuwika, musuhnya musuh kamu, musuhnya orang yang memusuhimu. Wasa'in fi ihlakihi, dan musuh kamu yang menjadi musuhnya musuhmu itu. Namanya musuh ya. Coba nyamain lain. Coba nyamak contohnya. Aja saya rana. Ngangkut nama gitu. Iqad yamutu atuka, terkadang mati musuhmu yang bernama A. Alladzi huwa, yang mana A ini musuhnya B dan B ini pun musuh kamu. Bahkan B ini sa'in fi ihlakihi, juga menyerang untuk membunuh A. Kamu itu siapa? A. Kamu itu A. Kamu itu yang akan dibahas ridho dan karohanya. Kata kamu itu. Jika di sini fatak rohu mautahu, maka kamu itu akan membenci kematian A. Kenapa membenci? Min haitsu innahu mata aduwu aduwika. Kok sini kayak gini? Oke. Min haitsu innahu mata aduwu aduwika. Karena tinjauannya A itu mati sebagai A yang B itu musuh kamu. Tapi di lain sisi watartahu, kamu ridho atas kematian si A. Tinjauannya min haitsu innahu mata'atuka, ditinjau dari sang A itu sebagai musuhmu, lalu mati, kamu berarti puas. Tapi kalau ditinjau dari A itu adalah musuhnya musuh kamu, lalu A itu mati, maka kamu benci. Kenapa? Dengan matinya A, sedangkan A ini di samping musuhmu juga musuhnya si B, berarti mengurangi musuhnya B, berarti B dimudahkan oleh kamu kalau kamu ridho. Sehingga yang kamu lakukan adalah benci atas matinya A. Betul. Dua orang itu musuh. Kalau yang satu mati, berarti orang tadi melawan satu orang itu berarti lebih ringan. Orang lebih ringan mesti statusnya rela. Kalau lebih berat, tidak suka, benci. Nah ini A mati, lalu B itu musuhnya. Melihat si B berarti dia itu membenci matinya A. Kenapa? Asalnya B ini punya dua musuh, A dan sekaligus kamu. Dengan matinya A berarti meringankan B. Berarti kematian A kamu tidak rela, takroh. Dan melihat A itu musuh kamu, lah kamu merasa puas, ridho. Dunia dikatakan. Dunia Saya banyak kok. Yang malah filter.